Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah sampai ke materi bab 4, yaitu break even point. Nah, break even point ini membahas di mana perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian, atau di mana perusahaan itu bisa impas gitu ya. Nah, makanya break even point itu bisa diistilahkan dengan titik impas. Berapa penghasilan yang harus diterima perusahaan, berapa kuantitas barang yang harus dijual oleh perusahaan agar dia itu impas, atau agar dia itu balik modal gitu ya, nggak rugi ya nggak untung. Nah, break even point ini digunakan untuk menentukan tingkat output perusahaan yang memberikan kondisi impas atau tingkat keuntungan tertentu yang diharapkan. Lalu BEP ini ya digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas keuangan, mengukur pengaruh perubahan harga apabila perusahaan ingin menaikkan harga atau menurunkan harga, ini bagaimana ya kondisi atau berapa kuantitas barang yang harus dijual gitu kan. Lalu biaya tetap dan biaya variabel terhadap tingkat output yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan dan manfaatnya. Tujuannya untuk menentukan kuantitas produksi dan harga dengan mempelajari hubungan dari struktur biaya, volume produksi, dan keuntungan. Sedangkan manfaat BEP ini adalah menentukan kuantitas produksi dan harga jual untuk menutupi biaya operasi. Artinya adalah perusahaan ini dalam menghitung BEP ini berfungsi ya untuk berapa sih kuantitas barang yang harus diproduksi oleh perusahaan dan yang harus dijual oleh perusahaan agar dia itu impas gitu kan, dan berapa harga barang yang harus dijual kepada konsumen agar dia itu bisa balik modal. Yang kedua, untuk menghitung EBIT atau laba kotor yang dapat dicapai pada tingkat output yang berbeda-beda. Nah, unsur-unsur penting dalam analisis BEP itu ada yang pertama biaya. Biaya yang kita akan pelajari adalah biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya itu tetap tidak bergantung dengan volume produksi, di mana perusahaan misalnya akan tetap mengeluarkan biaya tetap ini walaupun dia itu memproduksi 0 barang ataupun dia memproduksi 100.000 bahkan 100.000 atau jutaan barang gitu ya. Biayanya akan tetap tidak mempengaruhi tidak terpengaruh dengan volume produksi. Beda halnya dengan biaya variabel. Biaya variabel itu jumlahnya tergantung pada volume produksi. Artinya, kalau perusahaan itu tidak memproduksi barang, berarti dia tidak akan mengeluarkan biaya variabel. Sedangkan kalau perusahaan tersebut memproduksi banyak barang, maka biayanya juga akan semakin besar. Contohnya, biaya variabel itu adalah biaya bahan baku. Kalau perusahaan ingin memproduksi misalnya sebuah papan tulis misalnya, perusahaan tersebut ingin memproduksi 1.000 papan tulis, maka dia akan membutuhkan pembelian bahan baku. Misalnya satu papan tulis itu adalah 1 meter kayu. Berarti kalau dia ingin memproduksi 1.000 papan tulis, berarti dia harus memerlukan 1.000 meter kayu. Namun, kalau perusahaan tersebut tidak memproduksi papan tulis, maka dia tidak akan mengeluarkan biaya pembelian bahan baku, yaitu kayu tadi. Nah, itu ya. Jadi agar bisa membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel.
Nah, selain unsur biaya ini ada unsur lainnya, yaitu eh, tingkat atau volume dan harga yang akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Tuh. Nah, dalam menghitung BEP itu ada dua metode. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode matematika. Metode pertama yaitu metode grafik, kita akan memakai grafik nih dalam menghitung atau menganalisis BEP. Sedangkan yang kedua ada metode matematika. Kita akan menggunakan rumus-rumus dalam menghitung BEP. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari metode grafik. Nah, ini adalah metode pertama, yaitu metode grafik tadi ya. Dimana dalam metode grafik ini kita akan dihadapkan grafik ya, dimana yang lurus ke atas atau vertikalnya ini itu menggambarkan rupiah, bisa menggambarkan penerimaan ataupun menggambarkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Sedangkan yang horizontal ini ya, ini adalah menggambarkan berapa kuantitas barang. Nah, oke. Yang pertama, sebelum kita menganalisis grafik ini, kita harus kenalan dulu nih sama istilah-istilah yang ada di grafiknya. Yang pertama ada TR. TR ini adalah total revenue. Yang kedua ada TC atau total cost. Yang ketiga variable cost. Ini adalah biaya variabel. FC itu adalah fixed cost. Nah, yang pertama itu adalah FC ini ya, ini dulu ya. FC itu kita tulis atau kita bikin atau kita buat itu dari angka. Artinya dia tidak dimulai dari 0. Kenapa? Karena fixed cost ini akan tetap kita keluarkan walaupun kita memproduksi 0 barang atau memproduksi 100.000 barang. Seperti itu ya. Nah, makanya dia tidak dimulai dari 0. Ya. Sedangkan yang variable cost, sebelum menginjak variable cost, fixed cost ini akan lurus saja nih. Tidak naik turun gitu ya. Jumlahnya sama, tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Nah, makanya kalau kalian lihat ya, kalau kita lihat dia garisnya lurus ke samping. Nah, itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan VC atau variable cost ini kita mulai atau kita buat dari 0. Artinya, variable cost kalau kita memproduksi 0 barang, kita tidak akan mengeluarkan variable cost. Namun, kalau kita akan memproduksi banyak barang ya, semakin banyak barang maka semakin tinggi biaya yang akan kita keluarkan itu ya. Nah, makanya variable cost itu dimulai dari 0. Nah, selanjutnya TC. TC ini adalah total cost. Kita dapatkan dari variable cost, kita tambahkan dengan fixed cost-nya. Sedangkan TR-nya itu adalah total revenue, berapa penerimaan yang harus kita terima agar kita itu balik modal. Itu ya. Nah, nilai titik impas sendiri itu akan kita dapatkan saat total revenue ini ya, garis total revenue ini harus bersinggungan dengan total cost. Artinya saat kita mengeluarkan biaya itu harus sama dengan total revenue yang kita terima. Nah, itulah saat kita balik modal ya. Ini adalah teori yang bisa kita mudah pahami. Jadi kalau kita mau balik modal, artinya adalah kita harus dapetin penghasilan itu sama dengan biaya yang harus kita keluarin, yang sudah kita keluarkan gitu ya. Nah, sama dengan analisis dari BEP dari metode grafik ini ya. Jadi
tadi BEP itu bisa kita lihat dari grafik TR ini bersinggungan dengan garis TC. Artinya kalau kita melihat dari grafik ini, kalau kita tarik TR-nya ke kiri, dia akan mencapai 400 juta. Artinya adalah saat perusahaan sudah mendapatkan total revenue 400 juta dan dia mengeluarkan TC sejumlah 400 juta juga, berarti disitulah nilai impasnya atau balik modalnya. Selanjutnya ini ya, dengan tingkat output seberat 100.000. Nah, sini ya, kalau kita tarik ke bawah, berarti angka 100.000 unit ini mengartikan bahwa perusahaan harus menjual barang sejumlah 100.000 unit biar dia itu balik modal. Sehingga kalau kita simpulkan, itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama, perusahaan harus mendapatkan penerimaan atau mengeluarkan biaya itu sejumlah 400 juta agar dia balik modal. Yang kedua, dia harus menjual barang sejumlah 100.000 unit kalau dia balik modal. Nah, berarti 400 juta kita bagi dengan 100.000 unit, berarti price atau harga yang harus kita tawarkan kepada konsumen adalah 4.000 biar kita balik modal. Nah, 4.000 ini dari 400 juta total revenue atau total cost-nya ini kita bagi dengan 100.000 unit barang ya. Nah, dari gambaran grafik ini itu kita bisa menyimpulkan 3 analisis ya. Yang pertama, nilai BEP, nilai titik impasnya. Yang kedua, berapa barang yang harus kita jual. Dan yang ketiga adalah berapa harga yang harus kita tawarkan kepada konsumen. Oke. Nah, dari metode grafik ini kita juga bisa melihat nih kondisi laba. Nah, kondisi laba itu bisa terlihat dari arsir, daerah yang diarsir ini. Nah, kalian bisa lihat ya, garis total revenue-nya ini di atas dari garis total cost-nya. Artinya, kalau perusahaan mendapatkan penerimaan lebih dari 400 juta ya di arsir ini, lebih dari 400 juta, maka dia akan laba. Sedangkan kalau kita ingin melihat kondisi rugi, kita harus lihat nih total cost-nya ini, garis total cost-nya ini harus di bawah dengan harus di bawah, maksudnya harus di atas dari total revenue. Ya. Nah, berarti daerah yang diarsir ini menggambarkan bahwa kalau perusahaan tidak mendapatkan penerimaan atau kurang dari 400 juta, dia akan menderita kerugian. Seperti itu. Ya, jadi metode grafik ini tuh bisa menganalisis berbagai gambaran. Ya, yang pertama tadi ada, kita bisa melihat nih titik impas atau BEP itu ada di mana, berapa total cost dan total revenue yang harus kita keluar dan dapatkan. Yang kedua, berapa kuantitas barang yang harus kita jual agar kita impas. Yang ketiga, berapa harga yang harus kita tawarkan. Dan yang keempat, kondisi laba dan kondisi rugi. Seperti itu. Oke, itu adalah gambaran dari metode grafik. Selanjutnya, metode yang kedua yang akan bisa dipakai dalam menganalisis BEP itu adalah metode matematika. Nah, metode matematika ini seperti namanya, kita akan pakai rumus ya, rumus sederhana tapi. Nah, sebelum ke rumusnya kita akan kenalan dulu nih sama lambang-lambang atau istilahnya yang akan kita temui. Yang pertama ada P atau price. Ini adalah harga barang. FJ, fixed cost, ini adalah biaya tetap. V atau biaya variabel. TR, ini adalah total revenue atau penerimaan.
total penerimaan. Q, quantity atau kuantitas barang. VC ini adalah variable cost, ya, berapa biaya variabelnya. TC adalah biaya total, ya. Nah, jadi ini istilah-istilah yang ada di materi BEP. Nah, selanjutnya di dalam metode matematika ini kita akan pakai persamaan yang pertama. Titik impas terjadi saat total revenue itu sama dengan total cost. Ini seperti di grafik tadi ya. Saat total revenue-nya ini sama dengan total cost-nya, berarti itulah saat kita balik modal. Nah, dari masing-masing persamaan ini akan kita pakai rumusnya. Total revenue itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan P, price, kita kali dengan kuantitas barang atau Q. Sama dengan TC. TC itu didapatkan dari FC, fixed cost atau biaya tetap, ditambah dengan VC, biaya variabel. Nah, kalau kita turunkan dan pakai rumus matematika, nah itu nanti kalau kita tarik, itu rumus dari QBEP adalah Q sama dengan FC dibagi dengan P dikurangi V, di mana kita bisa menghasilkan atau menjual barang agar nilainya impas itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Nah, itu baru Q-nya ya, berapa barang yang harus kita jual. Kalau kita mau mengetahui berapa penerimaan yang harus kita terima agar kita nilai titik impas, berarti kita masukin rumus dulu dan bisa kita tarik rumus RPBEP sama dengan FC atau biaya tetap kita bagi dengan 1 dikurangi V dibagi P. V ini adalah biaya variabel dibagi dengan P atau harga. Itu ya. Selanjutnya adalah bahasan margin of safety. Nah, margin of safety ini adalah batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Nah, rumusnya adalah rencana penjualan yang diinginkan oleh perusahaan kita kurangi dengan RPBEP, berapa tadi ya, RPBEP penerimaan yang harus diterima akal balik modal dibagi dengan rencana penjualan dikali 100%. Nah, makanya hasil dari margin of safety ini adalah berupa persentase. Berapa persen perusahaan itu boleh mengalami penurunan agar dia itu tetap balik modal, gitu ya. Penghitungan margin of safety. Nah, selanjutnya penghitungan apabila ada perubahan titik BEP. Yang pertama, kalau perusahaan itu menaikkan harga atau menurunkan harga. Yang kedua, kalau perusahaan itu merubah biaya variabel. Dan yang ketiga, saat perusahaan itu merubah biaya tetap. Yang pertama, kalau perusahaan itu ingin merubah harganya, baik itu naik maupun turun, berarti kita akan pakai rumus yang sama nih, QBEP. Tapi kita akan memasukkan 1 plus X% kalau dia naik dan melekat pada yang dirubah. Karena sekarang kita sedang membahas perubahan harga, harga itu lambangnya adalah P, ya. Berarti saat si perusahaan itu mau menaikkan harga, berarti dia harus pakai rumus QBEP dengan melekatkan 1 plus X%-nya di price. Itu ya. FC tadi rumus QBEP sama dengan FC dibagi P price dikali dengan 1 plus X%. Berapa persentase yang ingin dia naikkan dikurangi dengan variabel cost. Sedangkan kalau turun itu bukan tambah ya, tapi dikurang, tapi melekat tetap di price-nya, di harganya. Nah, itu adalah rumus kalau perusahaan ingin merubah harga. Kalau perusahaan itu ingin merubah biaya variabel, berarti yang melekat itu harus di VC-nya, bukan lagi di price-nya, gitu ya. 1 plus X% kalau perusahaan ini ingin menaikkan biaya variabel. Nah, berarti dia melekat di
VC-nya. Kalau dia itu ingin mengurangi biaya variabelnya, berarti 1 min X% kali biaya variabelnya, gitu ya. Tapi rumus mulanya ini tetap sama. Oke, yang terakhir, yang ketiga, kalau perusahaan itu ingin merubah biaya tetapnya, berarti biaya tetap itu adalah FC atau fixed cost, berarti dia akan melekat di fixed cost-nya. Kalau biaya tetapnya ingin dinaikkan, berarti ditambah 1 plus X% dikali FC. Yang bawah tetap sama, P dikurangi VC. Nah, kalau dia ingin menurunkan, berarti dikurangi ya. FC dikali 1 min X% dibagi dengan sama yang bawah, price dikurangi variable cost. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke coba nih contohnya. Suatu pabrik kertas, dia memproduksi 500.000 rim. Biaya tetapnya yang dikeluarkan adalah 1 miliar. Biaya variabel adalah 30.000 per rimnya. Bila harga jualnya adalah 50.000 per rim, berapa kuantitas yang harus dijual oleh perusahaan ini dan berapa penerimaannya harus agar dia itu balik modal atau dia itu titik impas. Nah, dalam menghitung BEP, wajib hukumnya kalau kita menulis dulu apa yang diketahui ya. Yang pertama yang diketahui adalah FC atau fixed cost-nya, yaitu 1 miliar, biaya tetapnya 1 miliar, berarti FC sama dengan 1 miliar. Oke, yang kedua biaya variabel. Biaya variabel itu adalah V, 30.000 kita masukkan. Selanjutnya harga jual. Harga jual adalah P ya, 50.000. Nah, rumus QBP adalah berapa barang yang harus kita jual agar kita titik impas, sama dengan FC dibagi P dikurangi V. Ya, berarti FC-nya kita masukkan 1 juta, 1 miliar, maaf. Kita bagi dengan P 50.000 dikurangi dengan V 30.000. Ketemunya adalah 50.000 kuantitas barang. Berarti perusahaan ini harus menjual barangnya sebesar minimal 50.000 kalau dia itu mau balik modal atau impas. Oke. Yang kedua, RPBEP. RPBEP rumusnya adalah FC dibagi 1 dikurangi V dibagi P. Ya, kita masukin FC-nya adalah 1 miliar. Kita bagi dengan 1 dikurangi V, V-nya 30.000 dibagi P, P-nya 50.000. Ketemu 2 miliar 500 juta. Artinya, kalau perusahaan ingin balik modal, dia harus menjual barang sejumlah 50.000 dan mendapatkan penerimaan atas penjualan sebesar 2 miliar 500 juta. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, pembahasan margin of safety tadi. Ini soalnya sama ya, tadi dia ingin memproduksi 500.000 rim, biaya tetapnya 1 miliar, biaya variabel 30.000, harga jual 50.000. Nah, rencana penjualannya itu 4 miliar. Rumus margin of safety kita masukkan rencana penjualan kita kurangi dengan BEP dibagi dengan rencana penjualan dikali 100%. Berarti rencana penjualannya 4 miliar, kita kurangi dengan RPBEP, yang ini yang sudah kita hitung 2 miliar 500 juta. Lalu kita bagi dengan 4 miliar lagi rencana penjualan, kita kali dengan 100%. Ketemunya adalah 38%. Nah, artinya apa? Artinya adalah perusahaan boleh mengalami penurunan penjualan sejumlah 38%, atau kalau dinominalkan 1 miliar 500 juta dari 4 miliar rencana penjualan agar dia itu tetap balik modal. Begitu ya. Itu adalah pembahasan margin of safety. Nah, selanjutnya adalah pembahasan perubahan titik BEP tadi ya. Perubahan harga, perubahan biaya variabel, dan perubahan biaya tetap.
Yang pertama, perubahan harga. Rumusnya sama, maksudnya soalnya sama, tapi dia memberikan informasi bahwa harga jualnya ini akan dinaikkan sebesar 10%. Ya, tadinya dia 50.000, lalu dia ingin naikkan harga jualnya 10% dari 50.000 itu ya. Oke. Berarti karena dia yang berubah adalah harga, berarti rumusnya 1 plus X persennya akan kita lekatkan di price-nya. Nah, kita masukkan nih rumusnya. FC kita bagi dengan P, price, harga, kita kali dengan 1 plus X persen kurung dikurangi dengan V, ya, variabel. Ketemu 40.000. Artinya, perusahaan cukup menjual barang 40.000 agar dia balik modal. Nah, itu kalau harganya naik. Kalau harganya turun gimana? Kalau harganya turun berarti kita kurangi nih. Ya, 1 min X persen. 1 min 20%. 100.000. Berarti kalau perusahaan ingin menurunkan harga jual 20%, maka dia harus menjual barang lebih banyak, yaitu 100.000 barang. Itu ya. Nah, selanjutnya perubahan biaya variabel. Nah, kalau kita mau hitung perubahan biaya variabel, berarti yang harus kita lekatkan pada V-nya. Kalau dia naik berarti 1 plus X persen, berarti kalau dia turun berarti 1 min X persen. Nah, QBEP-nya di soal, di contoh, mau naik 50%. Berarti kita harus hitung nih, FC fixed cost-nya tadi 1 miliar dibagi dengan P, harganya 50.000, kita kurangi dengan variabel. Biaya variabelnya tadi adalah 30.000. Ya. 30.000 lalu kita kali dengan 1 min 2/3. Maaf. Ini ya, naik tadi ya. 1 ditambah 50% karena biaya variabelnya mau dinaikin 50%. Ketemu 200.000. Nah, kalau perusahaan ingin menaikkan biaya variabel, berarti dia harus menjual barang lebih banyak lagi sejumlah 200.000. Nah, kalau turun gimana biaya variabelnya? Ya, berarti rumusnya kita lekatkan di variabel tapi 1 min X persen, 1 min 2/3%. Nah, berarti perusahaan cukup menjual barang 40.000 kalau mau nurunin biaya variabel. Begitu juga dengan cara menghitung fixed cost kalau berubah. Dia akan melekat pada FC-nya. Ya. Jadi rumus BEP itu tetap sama, tapi kalau dia ada perubahan harga, apa yang berubah dia akan melekat di sana. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja materinya, biaya variabel, materi BEP ya. Silakan disimak baik-baik materinya. Setelah ini bisa mengerjakan soal latihan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.